Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk seluruh pendengar setia Talk Aktif. Gimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Aku harap kalian sehat selalu ya. Udah masuk akhir bulan, identik banget nih, terutama untuk teman-teman KM FEBUB yang lagi hektik-hektiknya sama program kerja. Sesuai judulnya, kali ini Talk Aktif bakal bawain tema proker burnout bersama narasumber yang keren abis dan pasti kalian gak asing sih kalau dengar namanya. Langsung aja kita sambut Kak Anggen Reynadi sebagai narasumber pada episode Talk Aktif kali ini. Halo Kak Gen. Halo, halo ya. Iya, nah ini sebelum mulai nih, kan bicara tentang burnout nih, kan pasti kayak orang-orang kalau misalnya denger burnout tuh kayak udah muncak banget gitu ya. Terus kayak yang udah aku kasih tahu di awalan tadi, kalau misalnya sekarang tuh proker-proker lagi pada gencar-gencarnya ya, apalagi proker-proker di FEBUB. Nah, kalau aku boleh tahu kesibukan dari Kak Gian ini apa ya untuk sekarang? Oke, oke. Mungkin kalau kesibukan dari aku sekarang sih sebenarnya masih prokeran juga ya. Jadi aku sekarang lengkap sih. Sekarang aku ada yang jadi staff di proker organisasiku, terus lagi jadi kodif juga di Osjur Interaksi Akuntansi. Terus juga sekarang lagi jadi SC juga sih di PKK. Dan selain itu aku juga ya kayak biasa sih ada kuliah-kuliah, terus sekarang juga lagi ikut beberapa program internship. Gitu sih, jadi emang lagi sibuk juga gitu. Itu sih Alia. Wah, keren banget ya Kak Gian ini udah di antara kesibukannya masih bisa nyempetin waktu buat jadi narasumber di TA ini. Nah, tadi kan aku ngeliat ya, ini Kak Gian di semester sekarang ini udah megang banyak banget proker. Nah, kalau aku boleh tahu nih, dari awal banget Kak Gian masuk kuliah, sampai sejauh ini Kak Gian ini total megang proker ini udah berapa banyak? Waduh, kalau dari awal itu aku udah ini sih, megang 15 proker. Jadi, kan kebetulan aku ikut beberapa organisasi juga kan, ada dari HMJA, itu Himpunan Akuntansi, sama ada di LSME. Nah, jadi dari kedua organisasi tersebut, aku ikut lumayan banyak proker lah. Dan, oh ya ada satu lagi, aku juga ikut organisasi KMK, dan di situ aku juga ikut turut ambil bagian lah jadi proker. Dan di BEM sendiri pun aku juga kalau waktu aku jadi semester 3 ya, itu aku juga ikut beberapa proker, ada EKMA, ISE, sama PKK gitu. Dan sekarang juga masih megang beberapa yang tadi udah kesebutin, dan itu sih udah lengkap, udah pernah ngerasain jadi staff, kodif, couple, sama SC sih. Mungkin itu ya. Keren banget ya, ini udah di semester 5 udah megang banyak banget proker. Nah, ini kan kalau misalnya di semester 1 ini kan kajian kuliahnya masih offline ya. Nah, kan ini sekarang online. Jadi kan jelas kayak kegiatannya ini rata-rata di depan laptop semua. Pernah nggak sih Kak, karena terlalu sering ya, kan kegiatannya juga banyak dan itu rata-rata online jelas di depan laptop semua. Pernah kena omel nggak Kak? Albumnya sama orang tuanya karena benar-benar di depan laptop terus gitu. Nah, terus kalau misalnya Kak pernah kena omel nih, gimana sih cara Kak buat ngeyakinin orang tuanya Kak kalau misalnya pembagian waktunya Kak nih antara kuliah maupun antara proker dan kesibukan lainnya ini bisa terorganisir dengan baik? Oke, oke. Mungkin sedikit fun fact sih. Jadi semenjak online ini aku belum pernah pulang sih. Jadi aku tuh masih stay di Malang. Nah, jadi mungkin gini ya buat orang tua aku, pokoknya dari awal kuliah mereka selalu berprinsip gini, bahwa apapun yang kulakukan di kuliah ini dibebasin ke aku gitu. Jadi selama kegiatan itu positif dan aku masih bisa handle ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya IPK aku nggak boleh jeblok gitu istilahnya. Dan di sini ya untung aja aku masih bisa mempertahankan sih, belum yang masih lumayan bagus lah IPK aku. Nah, tapi mungkin kalau dimarahin ya, bukan dimarahin sih, tapi kayak teman-temanku tuh banyak sebenarnya kayak, Ge, kamu nggak capek apa? Kayaknya Zoom-Zooman mulu, kayak tiap hari pasti ada aja rapat." Paling gitu sih, dan
sebenarnya kalau dipikir-pikir iya sih, aku tuh kayak tiap hari tuh, bahkan sampai sekarang ya, dari semester 2 bahkan, itu tuh aku tiap hari tuh pasti nge-Zoom. Nggak setiap hari sih, maksudnya kayak hampir setiap hari tuh aku pasti nge-Zoom antara rapat ataupun gladi atau apapun itulah ya. Entah itu proker, akademik atau hal lainnya. Bahkan tuh sampai sering double, bahkan sampai triple device gitu. Jadi, teman-teman gue tuh banyak yang lebih kayak heran sama yang ngomel dikit lah ya ke aku. Ya gimana sih, "Mas nggak capek apa Gi?" Gitu. Terus buat pembagian waktunya sih itu sih, jadi aku juga selalu berprinsip bahwa, aku boleh ikut sana sini, tapi kuliahku nggak boleh ditinggalin gitu. Jadi, peran teman-temanku dan orang tuaku pun sangat tinggi di sini untuk aku bisa ngebagi waktu antara kuliah dan proker. Gitu sih, Alia. Oh, keren banget. Ini aku tadi yang aku tangkap dari Kak Gian malah lebih sering ngomel-ngomel ke Kak Gian ini malah temen-temennya Kak Gian ya, karena capek sendiri ngelihat Kak Gian yang bener-bener nonstop buat nge-Zoom gitu. Nah, terus kan aku mau nanya nih Kak, kan Kak Gian juga tadi sempet nyinggung kalau misalnya udah banyak double device atau enggak triple device. Nah, kalau misalnya ada perkuliahan normal, kayak gitu Kak Gian tuh masih ada double device nggak sih antara kuliah sama proker gitu? Atau kalau misalnya emang udah masuk waktu kuliah, ya udah kagian kuliah aja tanpa mau double device di proker-proker lain. Oh, kalau itu jujur sering banget sih aku double device, triple device waktu masih kuliah. Karena kan mungkin kalau di luar proker ya, aku kan juga pernah, lagi sering ikut lomba gitu kan, dan kalau masalah proker, mungkin emang kebanyakan rapatnya malam ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa, kuliah itu pasti ada kuliah pengganti malam hari atau kalau di akuntansi kan ada namanya asistensi dosennya. Nah emang kadang tuh, aku tuh terpaksa gitu untuk double device, triple device karena, emang sama-sama penting gitu loh, dan aku tuh juga selalu berprinsip gini sih bahwa, eee, semua hal itu penting menurutku. Aku nggak boleh ninggalin tanggung jawabku dimanapun itu. Nah jadi, ketika masa perkuliahan online gini ya, sebenarnya lumayan sering sih aku double device, triple device, karena emang, kadang-kadang emang hal-hal di proker itu gak bisa aku tinggal. Misalkan aku kan, kalau di proker ini kayaknya hampir semuanya jadi acara deh ya, kalau nggak acara pasti couple gitu. Nah, acara itu kan pasti kalau misalkan ada gladi atau beda juknis gitu kan pasti acara yang handle kan. Nah, itu kan nggak mungkin aku tinggal. Berarti emang mau gak mau aku sambi sih gitu, atau istilah double device, triple device lah. Tapi bukan berarti aku meninggalkan tanggung jawab di perkuliahanku. Jadi, entah itu di perkuliahanku atau prokerku sebisa mungkin aku gak tinggalin. Paling gitu sih, sama paling tadi minta bantuan teman-temanku aja untuk backup lah istilahnya, entah itu di proker ataupun di kuliah ketika lagi double device. Gitu sih dari aku. Oke, keren banget ya Kak Gian, ini rata-rata megang acara. Itu kenapa Kak Gian kok di antara sekian banyak divisi nih, kenapa Kak Gian memutuskan buat ngambil yang di acara-acara aja gitu? Ya, tapi sebenarnya dulu tuh aku pengen ini nggak, tahu nggak sih, aku dulu tuh pengen ngambil konsumsi dulu, itu di Geber Akuntansi. Nah, jadi tuh, aku tuh dulu juga mikir gitu sih, aku udah di proker ini udah kuliah udah jadi acara, di sana jadi acara, pengen nyoba jadi konsumsi kan, maksudnya pengen nyoba divisi lain lah. Tapi aku gak milih acara pun malah keterimanya di acara gitu. Jadi emang, ya udahlah kayaknya emang, aku bisanya di acara sih dan aku dipercayanya juga cuma di acara. Jadi, ya daripada aku nyoba-nyoba tapi aku gak maksimal, ya udah acara aja gitu. Karena emang, semenjak proker kan, proker pertamaku di kuliah tuh, itu namanya Katulistiwa yang LSM, emang itu oprek buat maba gitu kan, dan aku keterima di acara. Dan dari situ aku juga sebenarnya nyaman sih di acara, mungkin emang kelihatannya sulit ya, sulit sama sibuk gitu. Entah nanti bikin juknis, nanti waktu hari H jadi korlap dan lain-lain. Tapi aku ngerasa kayak nyaman-nyaman aja sih, seru aja karena dari divisi acara ini aku bisa dapat banyak banget hal. Tapi bukan berarti divisi lain nggak bisa dapat banyak hal sih. Menurutku, semua divisi pasti, mempunyai hal-hal positif, tapi kalau dari aku emang kayaknya passion-nya di acara, gitu sih, Alia. Oke, jadi dimanapun daftarnya baliknya juga bakal ke acara ya. Nah, terus ini Kak, aku mau nanya, acara itu kan bener-bener yang ngurusin ya, kayak maksudnya tuh kayak otak dari acara kayak gitu. Jelaskan kadang pernah ada di titik yang kayak, aduh capek ngurusin sana sini, terus habis itu nanti kalau misalnya rapat yang mimpin jelasin teknisan dan bla 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 kayak gitu. Kagian pernah nggak sih di titik kayak udah burn out gitu sama itu semua? Terus membahas mengenai burnout nih. Menurut Kagian, pandangan Kagian
terhadap kata-kata burnout itu gimana sih, Kak? Oke, mungkin aku, pengen bahas burnout dulu kali ya, baru nanti masuk ke pengalaman nyata aku gitu. Jadi ini kan, sebenarnya 3 bulan terakhir aku juga baru, internship di namanya Ikigai Consulting. Jadi di situ aku belajar banyak seputar Ikigai dan salah satunya ini adalah, tentang burnout ini. Nah, mungkin banyak banget ya yang berpikiran bahwa burnout ini cuma terjadi di, dunia profesional aja gitu, tapi sebenarnya enggak. Kan, kayak sekarang kebanyakan orang tuh bilang bahwa, produktif itu kan cuman, oh dia lagi megang tugas banyak, lagi ngerjain banyak berarti dia produktif. Kan padahal enggak, bahwa sebenarnya produktif itu arti yang sebenarnya adalah ketika kita mengerjakan suatu tanggung jawab atau suatu komitmen dan kita menghasilkan, progres yang berarti gitu. Nah, itu berarti orang itu udah produktif karena dia udah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, tapi ketika kita ngambil banyak tanggung jawab, terus kita akhirnya malah kecapean, nggak punya waktu istirahat, dan bahkan progres yang kita hasilkan pun sedikit karena banyak banget yang harus kita kerjakan. Nah, itu berarti udah burnout. Dan menurutku, awareness kita ke burnout ini meningkat sih. Salah satu dampak positif dari pandemi corona ini gitu sih. Jadi kan pandemi corona ini nyebabin kita semua online ya, dan otomatis kegiatannya bakal lebih fleksibel. Tapi justru karena kegiatan lebih fleksibel itu, orang-orang tuh jadi ngeremehin dan kayak orang-orang kayak aku, kayak seenaknya kayak gitu ngambil tanggung jawab sana sini. Dan untung aja sih aku masih bisa survive, tapi kan nggak semua orang bisa gitu karena punya kapasitasnya masing-masing. Jadi emang burnout ini menurutku penting banget untuk kita ketahui biar kita tuh nggak memperhatikan kepentingan orang lain aja, tapi kesehatan-kesehatan ataupun kepentingan dari diri kita sendiri juga masih diperhatikan oleh diri kita sendiri. Karena ya tubuh kita tanggung jawab kita sendiri, nggak bakal ada orang lain yang bakal lebih peduli daripada kita. Gitu sih, kalau misalkan kita aja nggak peduli sama diri kita sendiri, kalau kita biarin diri kita sendiri burnout tiap hari, tiap malam, malam nggak bisa tidur, malah mikirin kerjaan, kan itu nggak sehat, dan itu bakal berpengaruh ke kesehatan mental kita ke depannya. Dan itu bahaya sih menurutku, karena kalau misalkan kita udah stres, kesehatan mental kita udah keganggu nih ya istilahnya. Nah, kita nggak bakal bisa produktif, karena apapun yang kita kerjakan pasti bakal magerin banget gitu. Nah itu sih menurutku untuk burnout. Nah, kalau pengalaman nyataku sih dulu kayaknya hampir setiap hari deh aku ngerasain, karena tadi bener sih kata Alia bahwa kalau misalkan semester 3 lah ya aku nyebutnya, semester 3 itu adalah masa di mana-mana kita bakal hari H proker lah istilahnya. Dan kan semester 3 itu proker-proker yang hari H itu kebanyakan memang staffnya itu atau panitianya lah ya, itu dari satu angkatan aja. Jadi dulu kan kalau semester 3 itu aku megang 8 proker sekaligus kan, dan itu lengkap, ada dari couple, kodif, sama staff, dan itu pasti acara dan couple. Jadi itu aku bener-bener stres sih, karena kayak aku selesaiin juknis satu, mesti ngerjain juknis lain. Aku nyelesain rundown ini, ada tanggungan lain, dan itu bener-bener melelahkan secara fisik dan mental sih. Bahkan sampai aku di titik tuh, aku pernah di titik aku bener-bener gak bisa gerak di kasurku tuh, terus bener-bener ngeluh aku kayak, aduh ngapain sih aku ngambil sebanyak ini, sampai bener-bener secapek itu sih, karena emang bener-bener gak ada waktu istirahat. Dan apa ya, bener-bener weekday sama weekend itu aku bener-bener rapat mulu dari pagi sampai malam, entah itu buat kuliah ataupun buat proker. Itu aku bener-bener capek banget sih di titik itu. Itu bener-bener satu semester aku kayak gitu mulu, dan aku kan juga ada tanggungan di organisasiku kan, dan itu sih bener-bener melelahkan lah ya. Bahkan kayak istilah double device, triple device itu udah bener-bener biasa banget, gak ada yang istimewa kalau menurutku. Kayak tiap hari pasti aku lakuin double device, triple device itu. Bahkan beberapa saat aku sampai pernah 4 device gitu untuk rapat. Dan itu sebenarnya gak baik sih, karena ya kita nggak bisa maksimal dong kalau kita double device gitu-gitu. Jadi emang kalau ditanya pernah, sering banget sih, dan kayaknya setiap hari aku selalu ngeluh karena itu tadi sih capek banget kalau misalkan nginget-nginget masa semester 3 tuh, karena proker itu bener-bener hari hanya di bener-bener runtut gitu loh. Kayak satu di minggu ini, minggu depannya ada hari H lagi, jadi bener-bener gak ada waktu istirahat. Gitu sih Alia dari aku. Wah, emang sih, Kak. Aku aja, aku nggak bayangin ya kagian waktu semester 3 ngambil 8 proker. Nih sekarang aku 3 proker aja nangis hampir setiap hari. Nah, kalau misalnya waktu kagian 8 proker ya, kagian ini pernah nggak sih, Kak, sampai di titik kayak
aku nangis, nggak sanggup ngelakuin semuanya kayak gitu, pernah nggak sih, Kak? Atau cuman kayak ngeluh-ngeluh aja? Soalnya kayak aku denger-denger nih ya, Kagian tuh selama ada orang yang kerja sama Kagian tuh kayaknya nggak pernah ngalami burnout, jadi kayak paling cuman sambat, tapi kayak tetap dikerjain. Jadi tuh kayak jadi waktu mau ngundang Kagian jadi narasumber, apalagi ini bahasanya masalah burnout ya, jadi kayak maju mundur gitu, ini Kagian pernah burnout nggak ya? Soalnya selama ini kayak Kagian tuh cuma ya kayak ngejalanin aja kayak tanpa ada beban gitu loh, Kak. Gimana sih, Kak, caranya biar bisa kayak gitu tuh? Oke oke, mungkin sebenarnya, eee, aku sering banget sih burnout sebenarnya. Jadi, aku pernah di titik sampai bukan nangis sih, tapi kayak itu tadi sih, bener-bener gak bisa gerak dan gak sampai keluar air mata, tapi kayak bener-bener, aduh kayak kayak apa ya, otak tuh kayak udah panas panas banget gitu loh, kayak ngebayangin, aduh masih ada ini, masih ada itu, terus dan kalau misalkan di akuntansi itu asistensi dosennya itu kan ada 5 mata kuliah kan, dan itu bener-bener memberatkan sih. Dan itu sih, tapi gini, kalau dari aku sendiri ya, aku ini selalu berprinsip, mungkin prinsipku banyak banget ya, tapi salah satu prinsipku adalah mengeluh itu nggak apa-apa. Sumpah deh beneran, karena mengeluh itu manusiawi dan itu bener-bener meluapkan emosi kita gitu. Tapi, mengeluhnya ini yang seperti apa? Kalau dari aku kan, aku selalu gini, mulut boleh mengeluh, tapi tangan selalu bergerak gitu. Dalam arti, ya udah aku ngeluh, aku nyambat gitu kalau tugasnya banyak banget, tapi ya bukan berarti aku meninggalkan tanggung jawabku, tapi tetap kukerjakan gitu. Dan mungkin hal-hal kecil kayak makan teratur dan tidur walaupun 1 jam, 2 jam, karena dulu waktu aku jadi staf acara PKK, aku sama Jamie sih, mungkin Jamie juga, punya cerita yang sama. Waktu mau hari H kedua itu kan hari hari 1 dan hari 2 itu kan, runtut kan 2 hari, berturut-turut dan hari 1 ke hari 2 itu aku nggak tidur gitu sama Jamie sama Anita. Nah, itu aku bener-bener kayak mau natap Zoom aja itu bener-bener gak bisa karena ya aku nggak tidur gitu. Jadi dari situ aku nggak pernah lagi, maksain diriku untuk begadang gitu. Seminimal-minimal aku selalu tidur 1 jam gitu sebelum aku melaksanakan proker di pagi hari. Dan masalah makan teratur teratur itu menurutku penting banget sih, kayak karena makan itu selain untuk menambah tenaga kita, tapi itu juga menjadi waktu kita untuk istirahat sejenak gitu loh. Kan kalau aku kan, di kos-kosan kan dan aku tuh gak pernah masak karena aku mager banget masak di kosan. Jadi ketika aku makan, aku kan pasti jalan keluar kan. Nah, bahkan ketika jalan keluar itu menurutku udah istirahat karena ya aku gak ada beban apa-apa gitu. Aku cuman niat jalan buat makan dan waktu aku makan gitu ya aku istirahat gitu. Aku gak mikirin proker apa-apa. Jadi menurutku makan teratur itu penting banget kalau buat aku ya, penting banget biar menjaga, kita tetap waras lah istilahnya. Dan tidur walaupun cuma 1 jam itu harus harus sih. Jadi, jangan sampai karena ada tanggungan proker di pagi hari, kita jadinya nggak tidur. Itu bahaya banget sih soalnya, karena selain kita nggak bisa fokus, tapi itu bakal berdampak buruk ke tubuh kita ke depannya. Nah, jadi kalau misalkan tadi bilang aku nggak pernah burnout, sebenarnya aku selalu burnout sih, kayak selalu ngeluh tiap hari. Tapi mungkin aku emang orangnya nggak mau orang lain, apa ya, orang lain khawatir lah. Jadi aku berusaha sebisa mungkin nggak nunjukin itu. Tapi kalau misalkan nyambat, aku selalu nyambat gitu. Dan ketika aku diberikan tanggung jawab dan aku bisa, ya kenapa enggak? Mungkin gitu sih dari aku alias sedikit cerita aja. Keren banget. Aku jujur tadi ngerasa sedikit tertampar ya sama kata-katanya Kak Agen yang ngeluh boleh, tapi tangan harus tetap kerja kayak gitu. Terus ini Kak, aku denger-denger juga Kak Agen kan di semester ini ya, apalagi udah semester tua juga, itu Kak Agen ngambil jadi tutor di perpajakan. Itu dari udah proker, internship, terus apa yang memutuskan Kak Agen untuk mengambil jadi tutor di ASIS perpajakan itu? Oke oke. Tahu juga ya. Jadi gini sih, aku salah satu prinsip yang lain ya, bahwa aku ini selalu ingin berkontribusi terhadap lingkungan sekitarku gitu. Jadi sebenarnya salah satu alasan ya, kenapa aku ngambil banyak banget proker, lalu ngambil sana sini karena aku pengen berkontribusi. Kalau misalkan di proker-proker ini, aku pengen berkontribusi banget nih ke KM dan jurusanku lah ya. Jurusanku dengan ikut organisasi HMJA, terus ikut beberapa proker dan bahkan menjadi salah satu couple. Dan untuk KM, aku tetap menyempatkan waktuku lah untuk ikut proker. Kalau misalkan BEM itu ada Ekna, IC sama PKK, kalau misalkan LSM itu ada Katulistiwa sama FEB Twin. Kenapa? Karena aku pengen banget nih bisa memberikan kontribusiku. Seenggaknya meneruskanlah apa yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya.
Jadi aku nggak pengen apa ya, KMFEBUB ini nggak ada penerus, dan akhirnya aku di situ turut apa ya, turut sadarlah bahwa aku harus bisa berkontribusi. Dan di situ pun aku dapat banyak banget pelajaran. Kalau misalkan dari Ekna, aku dapat cara mengapresiasi apa ya, perjuangan yang telah dilakukan oleh orang selama 1 tahun. Lalu kalau di IC aku belajar banyak banget seputar beasiswa. Kalau PKK aku belajar banyak banget seputar mengendalikan publik, dan banyak banget lah pokoknya aku dapetin. Dan di situ ya aku gak pernah nyesel sih ikut sana sini. Dan kenapa aku memutuskan untuk daftar tutor pajak? Pertama karena memang aku kan sekarang passionnya sekarang di pajak, karena aku jujur udah nggak bisa akuntansi gitu. Dan kenapa aku tetap daftar tutor? Karena itu tadi sih, aku pengen banget berkontribusi ke jurusanku lah ya kalau misalkan dalam hal ini. Karena aku udah ikut HMJA dan udah ikut ada satu lagi yang namanya BAS, itu Brawijaya Accounting Society yang juga salah satu organisasi di akuntansi. Nah, kurang tutor aja nih, dan aku merasa aku masih bisa gitu memberikan kontribusi. Dan dalam hal ini kan aku memberikan transfer knowledge ya ke mahasiswa angkatan 2020 ataupun yang mengulang kelas perpajakan. Dan aku merasa bisa, dan kalau misalkan aku bisa memberikan apa yang aku ketahui ke orang lain, ya kenapa enggak? Gitu sih. Jadi emang semata-mata pengen berkontribusi aja ke lingkungan sekitarku. Gitu sih, Alia. Keren, keren banget sih. Aku tadi dengerin kayak, wah, prinsip-prinsip yang dipegang sama Kak Giani ini kayak keren-keren, terus bisa ngebangun semangat juga ya kalau misalnya lagi capek, inget prinsip jadi semangat lagi. Terus kalau misalnya ngebahas nih, tadi kan Kak Giani juga kalau misalnya makan itu penting kayak gitu. Nah, kalau misalnya sibuk prokeran itu identik biasanya ya kebanyakan orang tuh sampai lupa makan, lupa mandi juga. Nah, kalau Kak Giani ini pernah nggak sih Kak sampai rekor Kak Gian sibuk prokeran itu nggak mandi sampai berapa lama Kak? Oke, kalau aku sebenarnya gak ada masalah sih sama gak mandi, karena kan kita lagi online kan, dan gak kelihatan gitu loh kalau misalkan di Zoom. Jadi kalau rekorku berapa ya? Paling 2 hari sih aku gak mandi, karena emang bener-bener sibuk prokeran dan sibuk kuliah. Tapi kalau masalah makan, aku selalu apa ya, usahain tepat waktu sih gitu. Karena ya gak ketahuan juga kan kalau kita gak mandi. Gitu sih. Oke, oke. Ini juga sih Kak, aku mau nanya. Tadi kan Kak Gen juga sempat nyinggung kalau misalnya Kak Gen nih di seluruh poker udah lengkap ya, udah pernah jadi couple, pernah jadi staff, pernah jadi inti, jadi SC kayak gitu. Nah, dari banyaknya apa namanya? Dari yang kayak staff gitu-gitu kan biasanya kan kalau misalnya Kodif, SC gitu kan punya anggota di bawahnya kayak gitu. Nah, Kak Gen ini pernah nggak sih ngalamin di saat Kagian jadi Kodif, ada staffnya Kagian tuh yang lagi ngalamin burnout. Dan tiba-tiba hilang. Biasanya kan orang yang kayak ngalami burnout gitu kan biasanya kayak lagi kerja tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, Kagian tuh pernah nggak sih dapet staff yang tiba-tiba ngalamin burnout terus hilang kayak gitu? Oke, oke. Mungkin pernah sih dulu waktu aku jadi couple di Katulistiwa, itu grand porkernya LSME. Dan di situ kan emang jujur berat banget sih jadi bagian dari Katulistiwa itu, dalam artian kan itu bikin lomba nasional ya kayak EBPC lah, dan itu bener-bener menjaga nama baik FEB kan, jadi emang pressure-nya gede dan tanggungannya gede banget gitu loh, entah dalam mencari dana dan lain-lain. Nah, di situ adalah beberapa stafku yang hilang lah istilahnya gitu, yang entah karena kecapean atau gimana, dia akhirnya hilang gitu. Dan salah satu hal yang aku usahakan adalah melakukan pendekatan personal sih ke dia, entah melalui PC atau kalau misalkan bisa ditelepon, aku selalu telepon gitu. Nah, jadi aku karena tahu rasanya burnout ini gimana, aku gak pengen gitu anak-anakku lah ya istilahnya, entah ketika aku menjadi SC, couple atau apapun itu, merasakan burnout seperti itu. Jadi ketika ada yang merasakan seperti itu, ya udah, aku kasih waktu istirahat aja. Karena itu tadi, tiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing, dan kita nggak bisa maksain apa yang kita bisa ke orang lain. Karena tiap orang pasti punya kemampuannya masing-masing. Dan bukan karena di sini aku bisa ngambil sekian banyak broker, bukan berarti aku lebih hebat dari yang lain, kan nggak bisa. Karena kalau misalnya kita bicara kuantitas broker pun pasti adalah yang lebih banyak di angkatan aku ataupun di bawahku. Kalau misalkan bicara aku hebat, pasti ada yang lebih hebat juga gitu. Jadi aku selalu berusaha entah di organisasi, staff-staffku, biar mereka tuh nyaman gitu untuk bekerja. Gak ada tanggungan-tanggungan yang terlalu berat.
Dan salah satu hal preventif yang kulakukan adalah aku sebisa mungkin nggak membuat rapat yang nggak perlu sih. Karena kayaknya menurutku ya, di masa online gini banyak banget rapat yang seharusnya nggak dirapatkan gitu. Jadi kalau misalkan bisa lewat chat aja ya kenapa enggak gitu. Kenapa harus selalu melewati meeting? Kan meeting itu bener-bener nguras tenaga kan menurutku, nguras tenaga dan kuota. Jadi ya kalau misalkan nggak butuh ya nggak usah. Dan aku selalu gini sih, sebisa mungkin weekend itu emang nggak dipakai buat kerja, entah itu proker atau apapun itu. Karena emang weekend itu diciptakan untuk kita istirahat sih, terutama di hari Minggu. Dan di sini aku nggak menyalahkan ketika ada rapat atau hari H di hari Minggu. Tapi kalau dari aku sebisa mungkin enggak sih, kecuali memang benar-benar keadaan genting. Dan itu sih pokoknya intinya adalah kejadian-kejadian kayak gitu yang menurutku wajar gitu karena itu manusiawi dan kita yang sudah menjadi istilahnya petinggi lah ya entah jadi Kodif, Inti ataupun SC memiliki tanggung jawab lebih untuk bisa mengendalikan anak-anak kita sehingga masih merasa nyaman di proker ini. Gitu sih Alia. Oke, aku mau sedikit nanya lagi sih, Kak. Biasanya kan kalau misalnya ada beberapa orang nih yang kayak walaupun udah dideketin kayak gitu-gitu, kalau misalnya emang dia niatnya dari awal emang udah nggak bener, ya udah hilang aja kayak gitu. Sedangkan masih ada job desk yang masih belum orang itu pegang. Jadi job desk yang orang itu pegang tuh belum selesai kayak gitu. Nah, Kak Gen tuh biasanya tipe orang yang kayak ngeambil semua kerjaan mereka atau yang kayak gimana, Kak? Oke, oke. Kalau aku kejadian kayak gitu sebenarnya pertama kalau misalkan aku selaku Kodif lah ya, pertama, aku sebisa mungkin nggak bakal ngelimpahin tanggung jawabnya ke staf-stafku yang lain, kecuali memang mereka masih bisa gitu. Tapi kan karena kan dalam proses pemilihan staf ya, itu kan udah tanggung jawab Kodif kan, dan ketika ada staf yang iseng lah ya istilahnya emang kayak gak niat, itu juga tanggung jawab kita gitu selaku Kodif. Dan kita nggak bisa seenaknya ngasih ke staf-staf yang memang sudah melaksanakan tupoksinya. Jadi gitu sih, aku gak pengen apa ya, staf-staf yang lain tuh kena imbasnya dari satu staf ini. Cukuplah Kodif Asko aja gitu yang kena dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kecuali memang tanggung jawab ini sangat berat sehingga Kodif Asko ini nggak bisa kalau misalkan handle sendiri. Dan itu baru kita limpahkan beberapa lah ke staf-staf yang lain sehingga di sini ya gak Kodif Asko-nya malah nggak burnout gitu. Jadi di sini kita sama-sama enak dan ketika ada masalah kita selesaikan bersama. Gitu sih kalau dari aku. Keren banget, keren banget. Nah, ini aku ada pertanyaan terakhir nih. Eee, Tadi kan aku ngelihat dari cara jawabnya Kak Gen tuh kayak udah, ya udah kayak biasa gitu ya sama hal proker kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana, Kak Gen bisa tolong ngasih closing statement terkait proker burnout sama insight-insight nggak buat orang-orang di luar sana yang sedang ngalamin burnout ini sendiri? Oke. Kalau dari aku gini sih, jadi sebenarnya masalah berapa tanggung jawab yang kalian ambil, itu sebenarnya aku nggak bisa, apa ya, nentuin gitu. Karena ya yang tahu diri kalian sendiri adalah kalian sendiri. Tapi, kan ketika kalian sudah berkomitmen, maka ada tanggung jawab yang harus diselesaikan kan. Dan kalian sebenarnya harus, apa ya, harus merencanakan juga sih apakah kalian masih sanggup atau enggak gitu. Dan sebenarnya saranku itu tadi sih, sebenarnya jangan sampai kalian lupa makan, karena makan itu menurutku penting banget sih, makan teratur itu. Gak tau ya, kalau dari aku kayak ketika aku gak makan tuh malah tambah tambah lemes dan tambah stres dan akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Dan ketika kalian emang lagi capek banget, jangan sampai kalian diem gitu. Kalian coba omongin aja ke kodif kalian atau inti kalian atau ke sesama staff day minimal atau ke teman terdekat kalian bahwa kalian tuh lagi capek. Karena pun aku bisa survive di sini karena aku dapat banyak banget bantuan dari temanku. Ketika aku lagi ada tanggungan kuliah dan lagi ada tanggungan proker, ada temanku yang bantu untuk membantu aku menyelesaikan keduanya gitu. Jadi di sini aku juga apa ya ada di titik sekarang ya gak sendiri. Aku juga dapat bantuan dari teman-temanku, kodifku, kapalku, terus dari SC-ku dan dari teman-temanku yang lainnya. Jadi ketika teman-teman udah merasa burnout, jangan lupa diceritain aja karena teman kalian pasti ngerti lah bahwa tanggung jawab kalian ada di sini gitu. Dan apa ya, jangan sampai menjadikan burnout ini alasan untuk kalian nggak apa ya ngambil apa-apa sih. Kan sekarang tuh kebanyakan orang mikir tuh IPK organisasi atau proker atau apapun itu lah ya. Kalau menurut aku sih mending ambil semuanya aja sih, tapi masih di batasan kalian.
Jangan sampai karena ada alasan burnout ini, kalian akhirnya jadi gak berani ngambil sesuatu untuk mencoba hal baru. Karena kalau another prinsip dari aku sih, ketika kita udah mencapai batas, sebenarnya aku gak berhenti sih, tapi aku malah tetap push diriku sendiri sehingga batasku itu bisa lebih berkembang. Itu. Tapi jangan sampai kalian terlalu nge-push diri kalian sampai kalian sakit, bahkan tipes. Karena aku sering banget ngeliat, bahkan kodif acaraku ya dulu saking dia kerja kerasnya dia sampai tipes. Itu menurutku gak baik sih. Dan mungkin kalau boleh cerita sedikit, dulu aku saking capeknya, aku juga sampai kena DBD. Dan itu aku bener-bener, gak enak banget deh pokoknya. Jadi jangan sampai kalian terlalu nge-push diri kalian sampai sakit. Karena ya kalau kalian sakit, yang bayar juga kalian sendiri. Entah itu kodif atau apapun itu gak bakal bayarin biaya pengobatan kalian. Jadi itu tadi, tubuh kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Jangan sampai karena tanggung jawab kalian jadi melupakan kesehatan kalian. Itu sih mungkin dari aku. Pokoknya jangan terlalu nge-push lah. Istirahat dulu aja nggak apa-apa kok. Manusiawi kalau capek dan mengeluh itu. Dan istirahat itu juga manusiawi banget. Dan gak ada yang salah dari hal tersebut. Selama kita gak meninggalkan tanggung jawab kita. Gitu sih Alia dari aku. Oke, mantep banget. Jadi buat teman-teman, seperti katanya Kak Gen juga, kita itu produktif boleh banget. Dan kita itu boleh ngambil semuanya, tapi balik lagi, kita yang tahu limit dari diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, karena kita udah di penghujung banget nih Kak, sama pertanyaannya juga udah aku lonarin semua. Untuk selanjutnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Gen udah ngeluangin waktunya di tengah kesibukannya yang padat banget dan di jam kuliahnya ini, kayak gitu.